Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas I Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema penentuan lokasi perusahaan dari mata kuliah Bisnis Pengantar. Perkenalkan, nama saya Anissa Amaliasari dengan NIM 202111459 sebagai moderator. Dan ketiga teman saya, yang pertama Muhammad Safrian dengan NIM 202111457, Dwiki Armi Oktavano dengan NIM 202111458, dan yang terakhir Dimas Ahmad Abiasa dengan NIM 202111460. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu Dr. Randa Hajah Pancawinayuningsih MM dan Ibu Tina Rahayu MMM selaku dosen pembimbing bisnis pengantar. Sebelum kita mulai presentasi dan diskusi hari ini, marilah kita berdoa bersama dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya kita akan membahas pendahuluan. Di dalam era global yang melanda bangsa, sulit untuk dipungkiri bahwa pada saat ini kita sedang dihadapkan pada proses perubahan yang begitu cepat dan rumit. Untuk itu, kebutuhan akan perubahan yang dinamis dalam berbagai hal seperti visi, misi, tujuan, dan sistem berpikir menjadi hal pokok yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Proses industrialisasi secara teknis mutlak harus memiliki 3 dimensi, yaitu bahan mentah, pabrik dengan segala perangkatnya, dan pangsa pasar dengan berorientasi ketiga dimensi tersebut, maka dibutuhkan lokasi industri untuk mengkorelasikan ketiganya. Kedudukan perusahaan dapat berbeda dengan lokasi perusahaan, karena kedudukan perusahaan adalah kantor pusat dari kegiatan fisik perusahaan. Tetapi juga dapat sama antara kedudukan dengan lokasinya. Contoh bentuk lokasi perusahaan adalah pabrik tempat memproduksi barang. Persaingan yang begitu ketat menjadi alasan mengapa lokasi menjadi suatu hal yang sangat penting dan patut untuk dipertimbangkan. Sangat dibutuhkan suatu kejelian dalam menentukan lokasi industri supaya dapat meminimalkan ketimpangan teknis selanjutnya. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Safrian. Untuk itu, Muhammad Safrian dipersilahkan. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu deskripsi. Lokasi perusahaan adalah suatu tempat di mana perusahaan itu melakukan kegiatan fisik. Kedudukan perusahaan dapat berbeda dengan lokasi perusahaan, karena kedudukan perusahaan adalah kantor pusat dari kegiatan fisik perusahaan. Contoh, bentuk lokasi perusahaan adalah pabrik, tempat memproduksi barang. Faktor-faktor pokok penentu pemilihan lokasi industri. 1. Letak dari sumber bahan mentah untuk produksi. 2. Letak dari pasar konsumen. 3. Ketersediaan tenaga kerja. 4. Ketersediaan pengangkut dan transportasi. 5. Ketersediaan energi. Untuk pembahasan selanjutnya dengan saya, Dwiki Armi Oktavano, yaitu jenis-jenis lokasi perusahaan. Yang pertama, lokasi perusahaan yang ditetapkan pemerintah. Lokasi ini sudah ditetapkan dan tidak bisa seenaknya membangun perusahaan di luar lokasi yang ditentukan. Yang kedua, lokasi perusahaan yang mengikuti sejarah. Lokasi perusahaan yang dipilih biasanya memiliki nilai sejarah tertentu yang dapat memberikan pengaruh pada kegiatan bisnis. Yang ketiga, lokasi perusahaan yang mengikuti kondisi alam. Lokasi perusahaan yang tidak bisa dipilih-pilih karena sudah dipilihkan oleh alam. Yang keempat, lokasi perusahaan yang mengikuti faktor-faktor ekonomi. Lokasi perusahaan jenis ini pemilihannya dipengaruhi oleh banyak faktor ekonomi seperti faktor ketersediaan tenaga kerja, faktor kedekatan dengan pasar, ketersediaan bahan baku, dan lain-lain. Untuk pembahasan selanjutnya dari saya, Dimas Ahmad Abiasa, cara penentuan letak perusahaan. Yang pertama, cara
kualitatif. Dengan cara ini diadakan penilaian secara kualitatif terhadap faktor-faktor yang dianggap relevan atau memegang peranan pada setiap penilaian pilihan lokasi. Yang kedua, cara kuantitatif. Dengan cara ini hasil analisis kualitatif dikuantifikasikan dengan cara memberikan skor atau nilai pada masing-masing kriteria. Sedangkan menurut teori Albert Weber, dalam teorinya mengemukakan ada dua faktor yang mempengaruhi penetapan lokasi perusahaan, yaitu yang pertama biaya pengangkutan, yang kedua biaya tenaga kerja. Untuk pembahasan yang terakhir masih dari saya. Pendekatan pengambilan keputusan mengenai letak suatu perusahaan. Yang pertama, pendekatan rasional. Pendekatan rasional adalah pengambilan keputusan yang didasarkan atas logika bisnis yang wajar dengan menganalisa berbagai fakta yang ada. Sebagai misal, karena permintaan order atas produk meningkat, maka Anda harus meningkatkan volume atau kapasitas produksi dengan cara membeli mesin baru, menambah jumlah karyawan atau melaksanakan lembur. Pendekatan rasional ini juga didasarkan atau pertimbangan teoritis. Kebanyakan yang menggunakan pendekatan ini mereka para wirausahawan pengusaha yang memiliki basic akademis. Yang kedua, pendekatan naluri atau insting. Pendekatan yang berorientasi pada naluri lebih banyak berdasarkan atas pengalaman-pengalaman yang selama ini dijalaninya. Sebagai contoh, pengrajin souvenir pernikahan akan membuat produk lebih banyak dari biasanya pada bulan besar kalender Jawa, karena pada bulan tersebut orang banyak melangsungkan acara pernikahannya, ada sebagiannya dan sebagainya. 3. Pendekatan kombinasi. Pendekatan kombinasi antara rasional dan naluri adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan aspek rasional maupun irasional. Cara kombinasi tersebut adalah cara yang lebih banyak dipakai dalam praktek, terutama oleh para wirausahawan, terutama karena cara tersebut lebih praktis dan juga lebih cepat. Seperti diketahui, keberanian dan kecepatan dalam membuat keputusan merupakan kunci keberhasilan seseorang wirausahawan. Hal ini dimaksudkan agar tidak kalah dalam menangkap dan merebut peluang bisnis yang kadang datangnya tidak diduga. Itu tadi adalah materi-materi yang bisa kita sampaikan. Apabila ada tutur kata, ada kata-kata yang kurang berkenan di dalam hati Anda, kami minta maaf sebesar-besarnya. Senyum tulus bukan basa-basi. Lisan manis tiada berduri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri.